Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak tercinta, sebelas kecantikan satu dan kecantikan dua. Baik, senang sekali Ibu bisa bertemu dengan kalian pagi hari ini, dan meskipun dalam kondisi harus PJJ, namun Ibu berharap sekali saya berharap sekali agar Anda tetap semangat belajar, karena belajar adalah pintu gerbang menuju kesuksesan Anda. Tidak ada orang yang sukses karena tidak belajar. Pasti semuanya adalah harus melalui proses belajar. Entah belajar di kelas, entah belajar dengan produk-produk lain dimanapun Anda berada, bisa dilakukan untuk belajar. Maka harus bersemangat. Yang harus mudik ke kampung menemani kakaknya, menemani neneknya, Anda tetap bisa mengikuti pembelajaran dengan sistem jarak jauh ini. Maka kalian harus. Baik, tadi pagi Ibu sudah membuka pelajaran lewat WA dengan berdoa bersama-sama. Saya berharap kalian sudah membaca doa itu supaya apa yang kita lakukan pada hari ini nanti dalam bisa berjalan dengan baik. Tanya dulu, suara saya sudah jelas? Maaf, untuk mengecek apakah suara Ibu sudah cukup jelas? Kalau sudah, anggukkan kepala. Silakan kalau sudah kelihatan, sudah terdengar suaranya atau cukup jelas, anggukkan kepala kalian. Baik, mari kita lanjutkan pada pagi hari ini dengan mata pelajaran seperti terjadwal adalah kita masuk pelajaran pengeritingan dan penataan sanggul tradisional dan kreasi. Ya, nah itu mata pelajarannya. Di dalamnya terdapat banyak sekali kompetensi dasarnya. Ya. Nah, pagi hari ini Ibu akan mengulang kembali KD 3.7 atau kompetensi dasar 3.7, yaitu kompetensi dasar tentang sanggul daerah ukel konde, yang bisa menyebutkan sanggul ukel konde itu dari daerah mana. Ibu ingin mendengarkan. Salah satu menyebut. Coba, siapa? Sanggul ukel konde dari daerah ada Tengah. dari Jawa Tengah. Oke, siap. Oke, terima kasih sekali. Berarti Anda sudah paham ya. Sanggul ukel konde itu dari Jawa Tengah. Daerah kita sendiri. Daerah kita sendiri. Kalau sampai tidak ingat, ya itu sangat sedih sekali. Ya, alhamdulillah kalian hebat-hebat masih mengenal ya. Nah, sanggulnya seperti ini ya, di dalam PPT sudah ada kemarin. Maaf ya. Ya. Itu fotonya di PPT, kalau kalian membuka diwakili oleh bintang film atau bintang sinetron kita yang terkenal. Dia menangkap dengan Dude Herlino kalau nggak keliru. Ya, nah di sebelahnya adalah bentuk sanggulnya seperti ini ya. Ini sanggul ukel konde. Sayangnya Ibu sangat prihatin melihat tugas-tugas Anda. Cukup bangga, meskipun prihatin cukup bangga Anda sudah berusaha untuk mencoba. Meskipun banyak yang bentuknya belum betul, sehingga Bu Asep berupaya gimana ya Bu Erni supaya anak-anak paham sanggul itu cara membentuknya seperti apa. Ya, nanti harus banyak latihan. Anda jangan puas dengan satu kali praktek dianggap sudah bisa. Tidak bisa. Anak SMK adalah anak keterampilan. Keterampilan akan menjadi lebih baik apabila kalian sering melakukan. Nah, itu yang menjadi kunci. Jadi jangan puas hanya dengan satu kali praktek. Dikirimkan. Waktunya 1 minggu. Ibu-ibu semua memberikan tugas itu waktunya 1 minggu. Maksudnya apa?
bukan memberi kesempatan Anda satu kali praktek, alah nanti-nanti, terus dikira enggak, maksudnya diulang. Oh, kok belum seperti ini ya, kok dilihat dengan contohnya kok nggak sesuai, ulang lagi sampai bentuknya betul. Itu harusnya begitu, tapi sayang rupanya kalian semangat untuk mencobanya harus dipupuk ulang, harus dipupuk kembali supaya kalian itu nanti kalau sudah lepas dari SMK 6 ini benar-benar mahir, ya mahir dalam keterampilan yang sudah diajarkan, yang kalian pelajari. Ya, nah bentuknya seperti ini, ya seperti ini bisa diperlihatkan. Di PPT yang kemarin kalian bisa melihat lagi sudah kelihatan, ya. Nah, sanggul ini pendahuluannya ya. Sanggul ini dari Jawa Tengah awalnya dulu dipakai oleh para gadis dan ibu-ibu yang akan bepergian, karena umumnya zaman dulu kan wanita-wanita kita rambutnya selalu panjang ya, selalu panjang sehingga kalau diurek, aduh pasti sumuk atau mungkin gerah atau mungkin merasa kok seperti ini nggak rapih lah istilahnya. Maka mereka menciptakan sanggul ini, sanggul ukel kombi. Kenapa dikatakan ukel? Kenapa dinamakan ukel kombi? Karena cara membentuknya dengan mengukel mengukel itu istilahnya menjalin atau bukan menjalin membentuk, memilin ya, dipilin dulu kemudian diikat, dibentuk sehingga sanggulnya bentuknya menjadi sesuatu yang indah ya, maka disebut ukel seperti ini. Kalau yang suka menari pasti ayo ukelan tangannya. Nah, itu membentuk ukelan tangan itu jadi seperti ini. Ini namanya ukel. Ya, memutar tangan, ya. Maka dikatakan ukel. Ya, ukel. Memutar tangan, cemara itu atau rambut itu diukel seperti ini sehingga disebut ukel kombi. Kurang lebih seperti itu. Kenapa dinamakan ukel? Jadi itu karena waktu membentuknya memutarkan tangan seperti menari. Ya, nah lanjut. Siapa yang masih ingat sanggul ukel kombi ini yang dibutuhkan untuk membentuknya apa saja alat-alatnya? Ada yang bersuara, boleh sebutkan. Salah satu yang ingat. Unmute sendiri. Siapa Mbak? Di unmute mandiri bisa. Dibuka suaranya sendiri. Dibuka suaranya sendiri, silakan. Mic-nya, silangnya dibuka. Kalian menyebutkan. Ibu ingin dengar suara kamu. Kangen. Ya, alatnya apa saja yang pertama dibutuhkan? Mungkin Ibu bantu. Ini namanya apa? Sisir. Ya, betul. Kemudian ini sisir. Halus saksak. Halus saksak. Oke, betul. Kemudian ini di gambar tidak ada, tapi ini adalah mewakili sisir bergigi besar, ya, sisir bergigi besar bisa diwakili seperti ini, tapi namanya beda-beda. Kalau ini namanya mungkin pernah mendengar sisir pratata, tapi yang betul ini namanya sisir Skalten, ya. Jadi untuk menyisir rambut yang kusut supaya rambutnya hilang kekusutannya, bisa pakai sisir Skalten. Atau ini sisir karena bentuknya seperti cakil ayam, katanya sering disebut sisir cakar, ya. Jadi garpu, seperti garpu sendok. Nah, menyebutnya ada yang menyebut sisir garpu. Ini fungsinya adalah untuk menghilangkan kerusutan rambut. Kalian harus paham. Di kelas 1 pasti sudah pernah disebutkan, disampaikan ya. Kemudian alatnya, nah kalian sekarang sudah kelas 2, ya. Kalian bisa mencari atau membeli tempat atau
tepak nasi atau tepak sayur atau tempat plastik yang bersekat-sekat ya, yang setelah punya bentuknya bisa bulat, ada yang persegi. Di dalamnya yang bersekat-sekat ini kita gunakan untuk meletakkan alat-alat supaya kalau kalian berangkat kerja nanti atau berangkat sekolah, alat ini sudah diatur tidak campur aduk ya. Ada harnal tebel, harnal sedang, harnal tipis, itu bisa diletakkan. Kemudian ada pin, klip atau jepit biting. Kalau orang Jawa menyebutnya jepit biting. Kalau dalam kecantikan itu ada pin klip, penjepit rambut, ya. Kemudian karena bentuknya seperti cocor bebek, disebutnya jepit bebek, ya, seperti ini, ya, jepit bebek. Kemudian ada alat pembantu yang lain, ini ada pintel. Pintel ini untuk hampir sama dengan jepit bebek, tapi nanti banyak digunakan untuk alat pembantu saja kalau dibutuhkan. Kemudian karet, ya, karet gelang yang sudah dijepit dengan satu ini jepit hitam atau pin klipnya yang kecil, nanti digunakan untuk mengikat rambut pada saat akan membuat ukel kombi, ya. Nah, Anda bisa membeli seperti ini atau yang berbentuk kotak yang bersekat-sekat, ya. Nanti ini untuk jepit bebek, ini untuk jepit hitam, ini untuk dan lain-lain kebutuhan kecantikan rambut, alat penunjangnya, ya. Nah, kemudian kosmetiknya, kosmetik yang digunakan adalah hairspray dan setres. Apa toh setres itu? Apa toh hairspray itu? Kalau hairspray pasti kalian sudah banyak mengenal, ya. Nah, macam-macam, jangan dilihat mereknya. Yang penting dia fungsinya ya seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, ya. Ini untuk menguatkan hasil penataan supaya tidak mabur atau supaya tidak lepas, supaya tidak berubah bentuk ya hairspray ini. Jadi nanti kalau poninya misalnya menata poni yang menjambul supaya tidak lepas jambulnya dikuatkan dengan hairspray. Ya, itu hairspray. Lalu setting lotion atau setres seperti apa? Ya, bentuknya cair dalam botol. Apa fungsinya setres ini atau setting lotion? Dipakai sebelum menata. Ya, kadang-kadang kalau pergi ke salon, rambut habis dikerak. Biasanya penataan rambut itu sebetulnya lebih bagus kalau rambut sudah bersih. Tapi kesulitannya adalah kalau rambut bersih dibentuk itu menjadi licin. Nah, supaya tidak licin maka dilakukan tindakan pratata. Awal dari masuk kelas 12 ini pokok bahasan kita adalah pratata. Anda harus ingat ya. Pratata menggunakan setting lotion. Nah, setting lotion inilah yang kosmetik yang dipakai sebelum penataan. Ya. Nah, setting lotion. Nah, bentuknya seperti ini. Kemarin di PPT yang Ibu sampaikan sudah ada. Saya bayangkan. Ya, kemudian aksesorisnya, ada yang tahu aksesorisnya namanya apa? Silakan dibuka moodnya atau suaranya dibuka, sebutkan nama aksesorisnya. Salah satu ada yang ingat? Atau salah 2 atau salah 10? Biasanya kalau ulangan sering salah 12. Nggak usah takut salah. Tidak usah takut salah, tapi dari kesalahan itu Anda harus menjadi benar. Oh, ternyata salah, berarti yang benar itu, yang diingat-ingat yang benar. Apa namanya? Ornamen sanggul konde atau ukel konde. Ini bentuknya. Ya. 1 dan 2 bentuk yang kembar. Ya, namanya tusuk konde. Ya, namanya tusuk konde. Ya, tusuk konde ini terdiri dari ini namanya
penetep atau penguat penetepnya, ya letaknya adalah yang di sini, yang di tengah sebagai penguat. Kemudian ini ada yang tusuknya, ya yang segini. Ya, di PPT kemarin juga sudah ada. Ya, namanya tusuk konde. Tidak mesti seperti ini bahannya. Ya, ada yang berwarna kuning, ada kuning emas, ada yang terbuat dari emas, ada yang terbuat dari perak. Nah, kalau yang ini terbuat dari tulang kerbau, tanduk kerbau atau tulang yang lain, ya. Nah, itu tergantung dari kembalinya ke pribadi pemakainya. Kalau uangnya banyak, aku bosan pakai itu, terus aku pengen kelihatan lebih bagus lagi, beli yang terbuat dari perak. Uangnya lebih besar lagi, aku beli yang dari emas, sehingga warnanya lebih berkilau kuning, ya. Nah, kita lanjutkan poin hari ini yang terutama adalah nanti Ibu akan menyampaikan cara membuat sanggul ini yang pertama sekali sebelum membuat ukel kondenya, apa saja langkah-langkahnya. Ya, langkah-langkahnya yang pertama adalah menyisir rambut. Ya. Kemudian rambut seperti ini. Anggap saja yang datang ke salon kita atau ke salon Anda, rambutnya panjang seperti ini, ya. Kemudian yang pertama adalah menyisir rambut, hilang dari ketusukan, ya. Nah, disisir seperti ini, ya. Ini pakai sisir garpu atau sisir cakar atau mau pakai sisir skalpel juga bisa, ya, seperti ini. Ini untuk menghilangkan, harus hilang dari kusutnya. Karena kalau masih kusut tidak bisa untuk bekerjanya tidak lancar, ya, SOP-nya tidak bisa cepat tercapai. Nah, setelah disisir, rambut dibagi menjadi dua, bagian depan dan bagian belakang. Ya, caranya adalah patokannya belakang daun telinga. Nah, ini, ya, diluruskan ke ubun-ubun. Kalau klien itu puncak kepala atau mahkota. Di ubun-ubun ini kita pakai ekornya sisir sasak atau pakai ini ujung dari sisir. Ya, ini kalau pakai ujung kita ngambilnya tengah ini, ditekan tapi tidak sampai, tidak penekannya hanya regang tapi menyentuh kulit. Ditarik ke samping, seperti ini. Nah, lihat, langsung lurus, ya, langsung lurus seperti ini. Ini masih ada, nah, sejajar dengan, nah, belakang telinga. Nah, dibantu dengan jepit bebek supaya tidak ke belakang. Ya, kemudian yang sebelah sisi sebelahnya, ya, seperti ini. Lihat cara Ibu memegang rambut dan sisir, ya, dari begini. Ya, langsung lurus, diarahkan ke depan, dikuatkan dengan jepit supaya tidak ke belakang. Nah, sisa yang di belakang ini yang di ekor kuda, ya, disisir di ekor kuda ini. Nah, sisanya ini yang di ekor kuda. Nah, ekor kuda ini, tangan ini juga sekalian untuk mengukur dari hairline bagian bawah, ini. Nah, seperti ini. Nah, ya, jadi ini kira-kira 5 jari dari hairline bagian tengkuk. Nah, ini kita sisir. Nah, seperti ini, ya, letaknya. Nah, 5 jari. Ya, ini kita pegang kuat. Ya, kemudian, maaf Mbak. Iya, seperti ini ya, biar Ibu tidak susah mengambil alatnya. Tadi, karet ini tadi,
yang sudah dimasukin jepit, ya. Nah, silakan diperhatikan. Nah, yang kita pegang adalah jepitnya, karetnya gandul-gandul, dimasukkan ke jempol kita, kemudian kita putar 1, ya, tarik lagi, putar lagi 2, ya. Kemudian jepit ini kita masukkan ke jempol karet yang di dalam jempol sehingga seperti ini. Nah, ini tinggal dimasukkan ke dalam. Dah, kenceng. Nah, ini harus latihan, tidak bisa sekali. Saya yakin kamu harus sering melatih ini sehingga ini kalau dipegang tuh kenceng. Nah, kalau perlu diginikan, sehingga kenceng seperti ini. Ya, nah itu urutan untuk membentuk sanggul. Jadi menyisir rambut, membati rambut menjadi 2 bagian, depan dan belakang, ditarik dari ubun-ubun sampai ke bawah belakang telinga, kiri kanan, ya. Kemudian mengikat rambut, ya. Ya, mengikat rambut, letaknya ekor kuda. Ada yang masih mengenal ini kuncir apa? Kuncir, namanya kuncir ekor kuda. Sampai sekarang nggak berubah ya? Berubah nggak, Bu Erni? Enggak. Tetap ekor kuda ya. Nah, ekor kuda ini, ya. Ini jaraknya 5 jari dari tengkuk ini. Jadi nanti sanggulnya akan memenuhi ciri-ciri dari sanggul, yaitu sanggul ukel konde, yaitu bentuknya oval, menyentuh ini kelas bagian belakang. Ya. Nah, setelah ini selesai, kemudian baru kita membuat sunggar. Apa itu sunggar? Ada yang tahu sunggar itu apa? Sunggar adalah bentuk kiri kanan rambut bagian depan yang di atas telinga. Ini yang ibu pegang, ini namanya sunggar. Ini, ini namanya kalau di Jawa, entah itu Jawa Tengah, selain yang menggunakan nama sunggar selain ukel konde, sanggul mana lagi? Ada yang ingat? Nah. Ya, halo, jangan ngantuk, masih ada yang praktek kok. Ya, sambil praktek ya. Sunggar ini selain Jawa Tengah yang menyebut sunggar adalah daerah Yogyakarta atau daerah istimewa Jogja, DIY, Yogyakarta. Sanggulnya namanya ukel tekuk. Udah selesai, nggak usah dibahas, nggak kelamaan. Sunggar ini ya, lanjutnya adalah setelah ekor kuda terjalin, kita akan membentuk sunggar dengan menyasah rambut. Nah, ini menyasah rambut ini banyak yang belum bagus sasakannya, ya. Nah, cara menyasah bagaimana? Ya, kita mulai dari tengah ini, kita ambil kira-kira, nah, 1 lapis yang setebal hanya 1 cm aja, atau lebih tipis lagi karena kalian masih belajar, ya, tipis seperti ini. Bagian depan, ya, tipis seperti ini, ya. Kemudian dari sini ditarik sisirnya, jangan sampai set, ya. Sisirnya ragang we, tarik. Nah, 1, 2 tarik, 1, 2 tarik, 1, 2 tarik, 1, 2 tarik sampai yang kita pegang atas ini turun semua. Nah, seperti ini. Yuk. Hasil sasakan yang bagus itu diistilahkan dengan sasakan yang hidup. Hidup itu ya uret. Uret itu artinya apa? Dia nanti kalau sudah selesai dilepas itu tidak menyakiti
si model atau tidak menyakiti kliennya. Mudah untuk dilepas. Dilepas hanya dibeginikan saja nanti lepas dia. Namanya sasaknya hidup. Tapi kalau sasakannya mati karena bergindil, apa ya bergindil ya? Bundet, ya memang ini bundet sih, tapi bundetnya itu beda. Bisa dilepas. Dia berdiri sendiri satu sisi ini nanti tidak bisa bergabung dengan yang lainnya, dengan sasakan yang sebelahnya. Jadi ini harus menggabung dengan sebelahnya. Kita lanjut dengan yang sebelahnya ya. Perhatikan ya Mbak, perhatikan dulu. Nah, ini kita ambil lagi, kita sasak. Nah, seperti ini. Ini akan kalau hidup, sasakannya akan bergabung dengan sebelahnya. Nah, seperti ini, bergabung. Ya, tidak terpisah, tidak hidup sendiri-sendiri. Enggak bakso. Ya, tidak bakso kata Bu Erni. Nah, bakso ini bundel-bundel dewe-dewe. Di sini bundel sendiri, sini bundel sendiri, tidak gabung seperti ini. Ya, nah dilanjut ya. Mudah-mudahan waktunya cukup Bu Asih untuk menyelesaikan sasakan ini. Silakan kalian latihan sambil Bu Asih menyasak. Yuk kita balapan ya. Halo KC2 yang kelasnya Bu Suswati. Siapa ya kelasnya Bu Suswati yang hadir ya? Ada Evi. Evi Agustin. Mana suaranya Evi? Lagi praktek juga F? Nggak tahu nih Bu. Nah. Nanda lagi praktek, Rina Ayu praktek. Evi nggak lagi praktek kok, Bu. Evi nggak lagi praktek. Oh, Evi nggak lagi praktek. Kenapa dipanggil? Tuh, ketahuan ya. Ya, perhatikan ya. Nah, ini bagian depan selesai. Dari samping, dari tengah ke kiri, terus dilanjutkan yang bagian kanan. Satu bagian depan ini selesai. Dilanjutkan dengan mengambil yang belakangnya lagi. Sampai yang tadi rambut bagian depan yang tidak di ekor kuda semua tersasak, ya. Anda nanti akan merasakan hari ini praktek menggunakan manekin atau boneka, sasakannya akan lebih mudah terbentuk. Kenapa? Karena boneka tidak memiliki imbrikasi rambut atau tidak memiliki struktur rambut. Dimana kalau rambut asli manusia itu mempunyai struktur rambutnya ada dan dia memiliki kandungan yang memberikan kelembapan pada batang rambut sehingga rambut menjadi lebih licin. Ya, kalau menggunakan boneka kita mudah menyasaknya karena rambutnya sudah tidak ada kelembapannya, jadi cepat jadi, mestinya cepat jadi. Ya, nah kita lihat bagian-bagian mana yang rambutnya masih di atas kita gabungkan, dipegang kita gabungkan. Nah,
Ini sudah selesai. Kemudian kita ambil sisir penghalus sasak untuk membentuk sunggar. Ini sasak kita kedepankan dulu. Sorry. Mbaknya tidak punya kaki yang kuat. Ya, ini disisir ke depan. Sehingga bagian belakang ada rambut-rambut yang sasakannya sedikit lepas untuk seperti rambut tidak disasak. Ya, jadi disisir begini. Seperti ini. Saya ya, kemudian untuk memudahkan bentuk sunggar, ini kita bantu, sasak ini kita bantu dengan menguatkan menggunakan hair clip hitam. Ya, karena rambutnya hitam, hair clipnya juga hitam. Dijepit sampai kuat. Nah, lihat cara menjepit. Nah, seperti ini. Kalau dipegang itu rambut menempel ke kulit seperti tidak ada sasakan lagi. Nah, ini jepit seperti ini sepanjang rambut ini sampai ke samping kiri kanan di atas telinga. Ya, dikedepankan. Nah, seperti ini. Ini bagian sunggar. Nah, ini adalah bagian mengapa menggunakan jepit di daerah sini, karena dia nanti akan membantu supaya sunggarnya tegak. Supaya sunggarnya bisa tegak. Nah, seperti ini. Ya, perhatikan ya anak kecantikan, membuka hair clip tidak boleh menggunakan gigi. Tidak boleh. Jadi begini caranya. Nah, kalau kita lagi bekerja, jari-jari ini kita bekerja. Nah, seperti ini. Ya. Nah, kita seperti ini. Lanjut yang sebelah sisi kiri. Bu, yang belum menyalakan kameranya dinyalakan. Tolong yang belum menyalakan kameranya, hari ini Bu Erni selaku admin ingin melihat Anda praktek atau tidak. Silakan dibuka kameranya, ya. Nggak apa-apa, yang penting sudah mandi, pakai baju, ya, dibuka. Kalau tidak praktek karena belum siap, nggak apa-apa, kelihatan Anda memperhatikan. Yang penting adalah itu. Jadi silakan dibuka kameranya. Bu Erni jadi kaget. Siapa? Ya, kita lanjut ya. Nah, bagian sebelah sini. Kalau ini seorang klien, bukan ininya yang diputar ya Mbak ya. Anggap ini adalah kursi roda, kursi klien kita. Kursi klien kita kan bisa berputar. Jadi yang diputar kursinya, bukan kepala model yang suruh belok nggak boleh. Ya. Kepalanya digerang-gerang gitu nggak boleh, ya. Kursinya yang diputar atau badan Anda yang berputar, mengikuti di mana akan bekerja. Nah, seperti ini, ya. Untuk membentuk sunggar, sasakan yang tadi rambut sudah diawul-awul, diluruskan, namanya pelajaran menyusutkan dan meluruskan rambut, dipusutkan terus diluruskan. Diluruskan seperti ini, kemudian dijepit, ya. Kalau klien model, setelah ini rambut di hairspray. Kenapa? Supaya menetapkan bentuk dari sasakan ini, supaya tidak lepas. Apalagi kalau itu rambut klien yang mempunyai lapisan minyak, dia akan licin. Jadi di hairspray dulu seperti ini,
Ya, kemudian ditunggu agak kering, kemudian dibalik. Nah, dibalikkan ke belakang. Nah, setelah itu bagian depan, ya bagian depan baru kita sasak, maaf kok disasak, dihaluskan kembali. Maaf. Nah, ini cara menghaluskan bagian depan. Nah, ini ditarik, disisir renggang-renggang, tapi dia berfungsi untuk melepas kekusutan. Maaf, Mbak Santi, saya pegang ya, biar tidak. Nah, disisir sehingga nanti rambutnya halus menutup aul-aulan atau sasak itu sehingga seolah-olah rambutnya tidak berantakan. Nah, jadi posisinya seperti ini. Kan kalau klien dia agak lari akhirnya. Ya, nah ini nggak apa-apa bisa. Ya, seperti ini. Ya, ditarik ke belakang. Yakinkan rambut seperti tersisir rapi. Yunika langsung praktek di orang. Ada yang izin Bu sebelum punya boneka, boleh nggak praktek sama adik? Silakan. Oke. Semangat Yunika. Iya. Ya, semangat ya Mbak Yunika. Praktek sama adiknya. Terima kasih adik sudah mau jadi modelnya kakak. Ya, nah ini dikebelakangkan, kemudian dijepit bebek untuk menguatkan. Di atas ya Mbak ya. Nah, saya tidak pakai kaca ini. Kemudian bentuknya bisa lurus bagus. Nah, untuk membentuk sunggar, bagian ini sebagian atas sudah. Sekarang mulai bagian samping di atas telinga, tangan kita bermain lagi. Nah, ini seperti ini. Ini lekukan ini kita buat untuk membentuk contongnya sunggar, kelebaran sunggarnya. Ya, jadi sisi jempol ini, sisi ibu jari ini dimasukkan ke, nah seperti ini. Ya, kemudian jari 4 ini menjepit rambut. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian dikuatkan atau ditetapkan dengan menggunakan jepit bebek. Dan banyak mempunyai jepit bebek. Kalau Bu Ase bilang tidak cukup dengan hanya memiliki 12 atau 1 dosen jepit bebek. Ya, kalau Anda mau jadi hairdresser, memang agak mahal biayanya. Ya, nah seperti ini. Ya, langsung sekalian juga dikuatkan ke bagian. Kenapa sayang kamu sudah ngantuk? Itu Bu. Ini loh. Mungkin yang kurang lebar ya Mbak ya? Iya. Iya. Yes, terima kasih. Ya, mudah-mudahan Mbaknya jadi lebih kuat. Bu, kamera saya trouble. Kamera siapa?
Novitriana. Oke. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian bagian atas ini kita yakinkan ya depannya ini harus halus, bentuknya seimbang. Seperti bentuk kepala yang halus. Nah, kuatkan seperti ini. Ya. Kemudian boleh dibantu dengan sedikit hairspray untuk menetapkan. Kalau sudah yakin bentuknya sudah halus, ya boleh dilihat lagi. Kalau karena Bu Ase tidak ada kaca di depannya, sehingga Bu Ase harus melihatnya dari depan, ya. Kalau Anda di praktek di salon atau di ruang praktek, Anda kan di depan ruang meja kerja ada kacanya, ya, bisa dilihat dari belakang. Nah ini kita lihat dari depan, Bu Ase melihat dari depan. Nah ini bentuknya ini harus halus. Kalau ada yang jeblok, boleh ditutup dengan ujung ini supaya menjadi lebih rapat. Nah, sedikit dulu ya, jaraknya tidak boleh terlalu dekat, jaraknya harus jauh. Yang diberikan bukan air hairspray-nya, tapi uapnya. Nah seperti ini. Nah, kemudian kita kuatkan dengan hair clip, ya, supaya sasakannya tidak mabur lagi. Hair clip ini harus kena rambut yang diikat. Bagian sisi, jadi ini kita buka, hair clip ini kita buka, ya, seperti ini. Bagian yang bawah ini harus mengenai rambut yang diikat. Tidak hanya klip, hanya rambut yang di atasnya. Jadi dia akan menempel kuat. Nah, seperti ini. Nah, jadi dia kuat. Kalau di yang ini tidak lepas, ya nanti sasakannya akan sumbernya akan menjadi lebih baik, kuat. Nah, kita mulai membentuk yang bagian kanan. Sama, lagi diulang lagi, sisir seperti ini. Nah, untuk bentuk sumber yang sebelah kanan sama menggunakan tangan kita sebelah kanan untuk nyontongkan, melebarkan sumber. Nah, seperti ini kita main perasaan kiri kanan tadi seberapa membukanya. Kita harus punya perasaan halus sebagai seorang penata kecantikan, sehingga kita akan memahami, oh tadi saya itu sebelah kiri nyontongnya jempol seberapa, sehingga kiri kanan akan kelihatan, akan sama, tidak menjadi beda. Kuatkan dengan jepit. Nah ini yang masih jembul ini harus dirapikan. Harus dirapikan menjadi seimbang dengan sebelah kiri. Sambil disisir-sisir.
kemudian dikuatkan dengan, atau kita cek dulu dari depan, cek dulu dari depan, apakah kiri kanan atau ininya sudah seimbang, ya. Ternyata ya cuma tinggal kehalusan dikit aja. Ya, begini. Kenapa Bu Asih mengutamakan membentuk sasar untuk pelajaran menyanggung ini? Pertama, karena nanti Anda kalau sudah menjadi hairdressing akan banyak membutuhkan teknik menyasak ini. Banyak sekali. Ya, membuat sanggul apapun atau membuat sanggul yang harus disasar, maka cara menyasak Anda harus benar dari awal, harus banyak belajar. Nah, kita kuatkan sedikit dengan hairspray. Nah, seperti ini. Ya. Nah, jepit ini biarkan tetap menempel di kepala seperti ini sambil membentuk sanggul bagian belakang. Kenapa? Supaya rambut lebih kuat, susakannya sumbernya ini lebih kuat, ya, lebih kuat. Bisa dibantu juga dengan menambahkan hairspray pada bagian dalam. Nah, seperti ini. Kemudian biasanya ada disiapkan hair dryer, ini dikeringkan dengan hair dryer, ya seperti ini. Nah, ini kering, dia kalau sudah kering, ini sunggar ini akan menjadi lebih kuat, ya. Nah, kemudian sebelah kirinya, sebelah kanan juga. Iya. Nah, sambil itu kita masih ada waktu, Mbak? 14 menit lagi. 14 menit. Setengah 10 toh? Ya. Kita lanjutkan, ya, membentuk sanggulnya. Nah, cemara ini sudah harus dihaluskan. Kemarin Ibu sudah haluskan dengan teknik menyisir, diarahkan seperti memilih. Nah, sebetulnya ini adalah program dasar yang harus Anda ketahui, tetapi nanti kalau Anda lulus di lapangan jarang dipakai. Namun demikian, meskipun jarang dipakai, ini adalah dasar bagaimana Anda bisa melayani dan memahami sanggul ukel konde. Nanti kalau ada waktu, Bu Asih ajarkan membentuk sanggul ukel konde, tapi tidak ke kepala manusia. Karena sekarang itu jarang sekali yang sanggul cemara begini langsung dibentuk di kepala manusia. Ya, lebih banyak setelah disasar, kemudian sanggul tempel, sanggul ukel konde yang sudah jadi,
Bu Asih lupa mau menyiapkan contohnya, ya. Tinggal ditempel plek, sudah nggak perlu ngukel-ngukel seperti ini, ya. Nanti silakan kalian cari kesempatan waktu, Bu, ada waktu kosong. Katanya mau ngajari membuat ukel konde yang tempel. Jadi nanti tinggal pada saat ada orang mau kondangan pakai jari, tidak perlu membentuk ukel-ukel seperti ini yang Ibu berikan. Cukup setelah disasar, tempel plek, udah jadi. Ya, ingatkan Bu Asih janji. Ada waktu? Oke, Pak. Nah, seperti ini kita ikatkan cemara. Ya, kembali ke pokok bahasan. Nah, ikatkan cemara pada ikatan rambut. Masukkan, ya, seperti ini. Gabungkan cemara asli dengan rambut ekor kudanya. Gabungkan, kemudian bentuk seperti memilih. Nah, seperti ini. Nah, ini. Mari kita menarik. Ukel. Tangan kita masukkan di bawah sanggul, cemara, seperti ini. Ya, kemudian, nah, ini diukel. Set. Nah, seperti ini. Sampai kira-kira ujungnya ini berada di pangkal cemara. Seperti ini, kemudian kita membentuk pitanya. Membentuk pita konde. Pita kondenya. Nah, ini pita kondenya. Dari ujung cemara ini yang diukelkan kuat. Dipilihkan kuat. Nah, seperti ini. Nah, yang bentuk bulat ini, nah, bentuk bulat ini kemudian ditarik ke atas, di atas hidung tadi, di atas pita tadi, kemudian yang ada bergabung dengan ini kita ditarik ke bawah. Nah, sehingga terbentuklah ukel konde. Nah, seperti ini. Ya, bentuk dasarnya seperti ini. Nah, supaya tidak berubah, Anda bisa menguatkan dulu dengan harnal tebal untuk menguatkan di atas pitanya rambut. Nah, seperti ini. Ya, jadi ini ada baru pilihan yang ini kita rapikan lagi. Ya, kita alurkan rambut berpilih seperti ini. Nah, seperti ini ke samping-samping seperti bentuk pilihan seperti ini. Nah, ya. Seperti ini. Kemudian dirapikan menggunakan, siapa yang tahu dirapikan menggunakan karet yang mana harus seperti ini, karet yang lepas-lepas. Ini siapa yang tahu namanya? Dikuatkan menggunakan mana suaranya? Kecantikan. Harnet. Harnet. Ya, oke, pinter. Nah, harnet ini juga Anda harus tahu bagiannya mana yang di depan, di atas, mana yang di bawah, mana yang di samping. Ya, ini ada dua piling. Harnet itu ada iketan di atas dan di bawah. Nah, iketan ini yang ini ditaruh di atas, masuk begini, tarik ke bawah, lewat samping dimasukkan ini, set. Nah, bawah masuk, samping masuk, ini harus masuk ke bawah sini, masuk ke dalam, ya, masuk ke dalam. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini selesai? Tidak, belum selesai. Harnet ini
berfungsi juga untuk menguatkan sanggul. Jadi setelah selesai masuk begini, ini yang irinan ikatan di atas tadi tarik ke atas. Nah, tarik ke atas sehingga yang ini menjadi kuat. Nah, yang ini letaknya ada di samping, masukkan lagi. Masukkan di bagian dalam. Masukkan di cemara bagian dalam. Nah, masukkan sampai semua cemara berada di dalam jalan atau harnet. Nah, di dalam netnya. Nah, ini kemudian dikuatkan, ya, dikirim seperti ini, dikuatkan, dimasukkan ke dalam. Nah, seperti ini. Nah, kemudian sanggul ini sudah terbentuk, tinggal kita menguatkan supaya kalau diboncengkan bapak mau pergi kondangan, sanggulnya nggak ucul mencolot nih dalan. Karena cemaranya tidak dikuatkan menggunakan klip atau hair clip. Ya, jadi ini tinggal dikuatkan dengan hair clip. Kalau zaman dulu, ini sanggul ini setelah terbentuk ini fungsi dari aksesoris inilah yang sebagai penguat karena sanggul rambutnya rambut asli. Zaman dulu tidak ada tambahan cemara. Cemara dipakai kalau pengen sanggulnya kelihatan gede, ya mau kondangan. Nah ini dikuatkan menggunakan ini. Tapi karena ini karena zaman sekarang menggunakan tambahan cemara, maka harus dikuatkan menggunakan hair clip yang besar. Hair clip yang besar, bukan yang kecil, ya, yang panjangnya sekitar 7 cm, ya, bukan yang sekitar 4 cm, 5 cm, lebih besar. Nah, ini dikuatkan sepanjang lingkaran sanggul. Dikuatkan begini dulu. Nah, dari sini masukkan. Hati-hati tidak menusuk kulit klien. Meskipun boneka, anggap dia adalah manusia yang bisa berteriak. Sakit, Bu, sakit, Mbak. Nah, seperti ini. Ya. Dikuatkan seperti ini. Boleh juga antara rambut klien dan cemara tidak boleh ada sungai, boleh ada parit. Dia harus menempel begini. Seolah-olah sanggulnya dan rambut itu menyatu. Ya, dengan cara disatukan menggunakan hairpin lagi, hair clip lagi, ya, disatukan, dibuka sisi satunya masuk di rambut yang di kepala, satu sisi masuk di cemara. Seperti ini ditekan. Ya, seperti ini. Kalau dari belakang ya, ini nggak boleh ya, nanti kalau klienmu jodohmu ditempel-tempelin nggak boleh. Ini hanya karena boneka. Ibu ingat jadinya, ya. Jadi seperti ini caranya. Nah, ini diambil, kemudian sanggul dan ini digabungkan. Nah, digabungkan seperti ini. Nah, paskan. Oke. Nih, nempel. Sanggul dan ini nempel dan jepit tidak kelihatan. Terus syarat ciri-ciri dari sanggul konde juga harus diingat, dilihat dari depan itu sanggul kelihatan 2 cm di sisi ininya itu kelihatan. Di sisi ini kalau diperlihatkan, nah ini kelihatan dari depan. Sisi sanggul ini dan sisi sanggul ini kelihatan dari depan, tidak boleh tidak kelihatan.
Kita rapihkan, kita ikat, kita keluarkan dengan jepit rambut. Menempel seperti ini, tapi dari depan kelihatan tidak tertutup pipi, kelihatan 2 jari atau 2 cm. Ya, sebelah sini juga. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah kuat, kita tambahkan aksesorisnya, ditempelkan. Tusuk tadi sudah dibantu dengan ini, karena dikuatkan dengan ini tusuk penetep. Nah, seperti ini. Kemudian tusuk konde pada kiri kanannya, sambil ditekan juga, dikuatkan ujungnya ini masuk ke bagian rambut yang diikat. Nah, seperti ini. Jadi dia fungsinya menguatkan sanggul, bukan hanya sebagai hiasan. Jadi fungsi aksesoris selain sebagai hiasan, sebagai mana suaranya? Menguatkan rambut. Menguatkan konde. Menguatkan konde supaya tidak lepas, ya. Nah, oke. Mendengarkan, terima kasih. Siapa tadi ini? Ya, seperti ini ya. Nah, kemudian sudah selesai, tinggallah kita melepas jepit bebek semuanya. Magnetnya kurang gede ternyata sekarang, tidak seperti dulu. Dan gampang sobek. Pada sekarang kecil. Magnet sekarang ternyata kecil. Nah, nih fungsinya hairspray yang tadi maul, hairspray dia menjadi kuat. Nah, kita lihat dari depan, sasakan bentuk sumbernya kiri kanan. Oke, Bu Eni. Atau mungkin kurang besar yang sudah mana. Kalau kita ketemu permasalahan sisi kiri dan kanan sumbernya tidak sama, kita bisa menarik seperti ini. Contoh, jempol dimasukkan, kemudian ditarik. Menjadi lebih gede lagi. Ya, yang ini juga misalkan seperti ini tarik. Ini kayaknya jeglong ya. Nah, seperti ini jeglong pakai ekor. Tarik, cutik ditarik, keluarkan. Nah, ini juga cutik. Kalau terjadi sebelah sini takut turun, boleh ditambahkan hair clip kecil yang lurus kalau ada, dibuka ini untuk nyonggo. Nyonggo itu apa penyangga. Nah, sehingga sumbernya tidak lepas, tidak turun. Lebih kencang.
Ya. Oke, selesai kita belajar membentuk ukel konde sanggul dari daerah Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ya, ukel konde dari Jawa Tengah. Ada pertanyaan? Silakan, bisa ada chatnya. Ada, Bu. Nah, lewat chatting, silakan tulis pertanyaan. Kalau masih bisa menjawab, akan saya jawab di sini. Kalau waktunya nggak cukup, nanti akan Ibu jawab lewat grup. Anu aja, pertanyaannya ditulis, nanti akan saya share linknya. Ya. Misalkan absen. Ya. Setengah 10. Pesan dari Bu Erni, pertanyaan bisa ditulis di Link yang nanti akan saya link share. yang akan di-share oleh Bu Erni, nanti akan dikirimkan. Ya. Oke, demikian pertemuan pagi hari ini. Ibu berharap sekali kalian lebih paham dengan pertemuan lewat Zoom ini dan bisa mengulang membuat sanggul ukel konde. Ya, bentuknya seperti ini. Ada bentuk panjangnya terpilih, ada melingkar masuk ke dalamnya. Di atasnya sini ada bentuk pitanya. Pita ini adalah bagian dari ujung cemara yang diputar menutupi karet atau ikatan cemara. Ya, baik. Terima kasih. Ibu akhiri pertemuan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak cantik yang sudah hadir pada hari ini. Yang tidak hadir karena sakit, mari kita bersama-sama memanjatkan doa semoga menjadi lebih sehat dan bersemangat mengikuti pelajaran semua dari guru-guru yang telah menyiapkan waktunya untuk menyampaikan ilmunya supaya Anda menjadi generasi muda Indonesia yang berbakat dan terampil. Terakhir yang Ibu tunggu adalah kalian berprestasi unggul. Terima kasih, selamat pagi, semangat FMK bisa.